Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fizi Iqbal. Saya dari kelas 4B Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah kotak kemasan dari sebuah produk, yaitu kebab biji. Logo ini saya buat. Saya akan membuat kemasannya, yang mana bentuk kemasan itu berbentuk kotak. Baiklah, yang pertama-tama yang harus kita buat di sini adalah saya akan membuat sebuah rectangle menggunakan rectangle tool, yang mana rectangle tersebut akan membentuk lokasi daerah bawahnya seperti ini. Nah, untuk ukurannya saya di sini menggunakan ukuran 92,12 mm untuk lebarnya, dan tingginya 51,198 mm untuk tingginya. Dan kemudian setelah membentuk bagian bawahnya, saya akan membentuk bagian belakangnya juga. Saya klikkan di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah itu saya buat juga bagian atasnya. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya saya berikan juga bagian sisi miringnya, kurang lebih seperti ini. Nah, dan saya berikan juga untuk penguncinya di bagian depan. Dan di sini saya akan menumpulkan bagian sudut kanan dan kiri atas pada rectangle ini. Saya pilih shape tool, kemudian kita harus memilih round corner yang ini, dan klikkan bagian sudut yang akan ditumpulkan, kemudian tarik. Apabila sudah terasa sedang seperti ini, maka kita pindah ke pick tool lagi. Dan kemudian di sini saya akan menambahkan suatu pengunci, yang mana pengunci tersebut akan berkaitan antara pengunci atas dan pengunci bawah, sehingga kotaknya bisa tertutup. Saya tambahkan lagi rectangle tool. Seperti ini. Nah, dan saya akan tumpulkan juga sudut bawahnya. Pilih shape tool, pilih sudut yang akan ditumpulkan, kemudian tarik ke atas. Nah, seperti ini. Dan kemudian di sini saya akan membuat sisi samping kanannya. Untuk sisi samping kanannya, saya menggunakan pen tool saja. Pilih pen, kemudian kita bentuk seperti ini. Kemudian kita duplikat, copy paste, kemudian pilih mirror horizontally. Nah, seret ke kiri untuk membuat sisi kirinya. Nah, apabila sudah pas seperti ini, saya akan membuat pengait pada masing-masing sisi. Kemudian saya duplikat, Ctrl C, Ctrl V, dan seret ke posisi kiri. Setelah itu saya tambahkan lagi. Ini saya bentuknya secara manual saja ya. Kemudian mirrorkan, dan kita seret. Nah, kemudian saya akan membentuk pengait di bagian depan bawahnya. Saya menggunakan rectangle tool, dan saya pilih pen tool untuk penguncinya. Dan saya pilih lagi rectangle tool. Jadi kerangka kotak kemasan sudah selesai dibuat. Selanjutnya yaitu tahap pewarnaan. Nah, baik, untuk tahap pewarnaan, bagian bawah akan saya pisahkan dulu. Saya buat layer baru, kemudian saya ubah namanya menjadi layer bawah. Nah, untuk bagian samping, saya buat layer baru juga.
kita Ctrl X, kemudian kita pastikan ke bawah, ke layar bawah, kemudian kita Ctrl X juga yang ini, kita pastikan ke layar kanan, kemudian ininya kita Ctrl X juga, buat layar baru, tulis ini kiri, pastikan, dan ini kita Ctrl X, buat layar baru, depan bawah, pastikan, kemudian buat layar baru juga, bagian belakang, ini kita Ctrl X, kemudian kita pastikan ke layar belakang, kemudian ini kita Ctrl X, kita buat layar baru juga, ini saya berikan atas, Ctrl V, Ctrl X, ini saya berikan nama miring, dan di sini saya berikan depan atas, saya Ctrl V. Nah, seperti ini. Nah, apabila sudah terpisah seperti ini, maka masing-masing bagian ada layarnya tersendiri. Yang ini saya berikan layar pengait. Di bagian sini, layar miring, saya akan pindahkan logo yang sudah saya buat. Saya Ctrl C untuk mengkopinya. Ctrl V saja, kemudian di Ctrl V, kemudian Ctrl G untuk grup. Kita perkecil saja. Nah, apabila sudah seperti ini, nah kita mirrorkan. Karena bentuk kotak ini agak terbalik saya buatnya. Nah, seperti ini. Kita mirror vertikal dan horizontal. Kemudian kita atur sedikit biar agak ke tengah. Nah, jadi pewarnaannya saya akan menurut acuan sesuai logo ini. Yang pertama saya berikan warna bawah dulu. Saya ambil dulu sampel warnanya. Nah, apabila sudah seperti ini, jadi bagian yang atas, bagian miring depan, tidak saya beri warna, kecuali bagian yang atas ini akan saya beri warna sedikit menggunakan Smart Fill. Saya bentuk dulu bentuknya di sini. Kita pilih layar atas, kemudian saya buat garis dulu, garis yaitu pen tool, menggunakan pen tool. Nah, seperti ini. Setelah itu saya atur ketebalannya. Saya menggunakan 1,5 pt saja. Kemudian saya akan membuat garis ini menjadi bergelombang. Caranya adalah kita pilih dulu garis yang telah kita buat tadi. Kemudian di sini di bagian drop shadow saya pilih distort. Kemudian pilih yang zipper distortion. Untuk zipper amplitude-nya saya pilih 10, dan untuk zipper frekuensinya saya pilih 13 saja. Dan kemudian untuk ini saya pilih smooth distortion. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita bawahkan sedikit. Nah, ini adalah pembatas untuk warna yang nantinya akan kita tuangkan. Dan kemudian di sini saya pilih Smart Fill menggunakan warna yang tadi. Kemudian kita tempelkan di sini. Nah, seperti ini. Jadi Smart Fill itu akan disesuaikan sesuai pembatasnya. Kemudian di sini saya akan memberikan di bagian ini, bagian layar atas, saya akan memberikan suatu teks. Nah, saya tambahkan terasa di sini. Kemudian untuk jenis fontnya, saya memilih Balu. Dan untuk warnanya, saya ambil dulu sampel warna yang ada di logo. Di sini, kemudian pilih Add to Palette. Nah, setelah itu, saya pilih Pick Tool, dan di bagian teks ini, kita tuangkan seperti ini. Kemudian saya mirrorkan vertical dan horizontally. Kemudian, saya akan beri
sebuah pilihan, ada 3 pilihan, ada 3 kotak pilihan, rasa apa saja yang akan dipilih, kita pilih rectangle tool, kemudian tekan tombol Ctrl Shift. Nah, seperti ini. Untuk warnanya dinonkan saja, dan untuk layout line pen-nya, saya pilih warna yang ini, warna sama, kemudian klik OK. Kemudian di sini kita pilih lagi yang bagian outline fill-nya, outline pen. Nah, di sini saya menggunakan yang smooth saja. Kemudian kita grupkan, Ctrl G. Kita mirrorkan. Nah, seperti ini. Jadi untuk pemilihan rasanya bisa disesuaikan saja, bisa rasa ayam, rasa sapi, atau rasa telur. Dan kita convert ke objek. Caranya adalah Ctrl Shift Q. Nah, untuk mengconvert line ke objek. Saya akan tambahkan hiasan, yakni hiasan seperti polkadot di bagian belakang dan tepinya. Kita pilih lagi layar belakangnya, kita pilih ellipse tool, kemudian tahan tombol Ctrl Shift dan buat. Nah, kita pilih saja warnanya. Untuk lainnya kita hapus. Untuk bagian depannya kita pilih depan bawah. Nah, saya akan buat lagi garis melengkungnya, garis bergelombang. Pilih. Nah, saya pilih di sini. Untuk ukurannya, saya menggunakan ukuran 4 saja. Dan saya pilih di Start Tool. Ininya 10. Dan frekuensinya saya ubah menjadi 13. Saya pilih yang smooth. Nah, setelah itu saya pilih Ctrl Shift Q untuk mengconvertnya menjadi objek. Kemudian ubah warnanya menjadi ini. Pilih dulu miringnya, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian kita convert to bitmap. Convert to bitmap seperti ini. Nah, kemudian resolusinya tekan OK saja. Nah, kemudian kita geser, kita perkecil saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita grupkan, Ctrl G, dan untuk propertiesnya, kita atur transparansinya menjadi 20 saja. Nah, seperti ini, atau bisa kita naikkan lagi transparansinya menjadi 40. Nah, seperti ini. Dan untuk di bagian ininya, di bagian samping kiri dan samping kanan, saya akan menambahkan sebuah teks. Saya tambahkan rectangle. Nah, untuk warnanya saya pilih warna putih. Dan untuk outline-nya saya hilangkan saja. Kemudian di sini saya pilih shape tool. Saya tumpulkan sedikit, kurang lebih seperti ini hasilnya. Kemudian saya atur transparansinya. Pilih properties, pilih transparansi. Kurang lebih transparansinya 40 saja. Nah, saya tambahkan teks komposisi, yaitu bahan-bahan apa saja yang dibuat. Pilih text tool. Kemudian kita ketikkan di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan untuk fontnya, saya menggunakan font Open Sans. Saya di sini menggunakan font, saya ubah lagi fontnya menjadi font Montserrat Alternate. Atau bisa juga kita ubah warna kotaknya menjadi warna ini. Saya tambahkan kotak rectangle di sini.
Kemudian ini kita ubah juga rotasinya menjadi 270. Nah, kita mirror vertically. Nah, jadi di sini saya akan tambahkan sebuah logo, yaitu logo halal dari MUI. Dan untuk bagian ininya kita kopikan, dan untuk bagian sininya saya akan tambahkan sedikit hiasan, yakni logo. Saya kopikan dulu logonya, Ctrl C. Nah, saya pastikan di sini. Mohon maaf, depan atas ya. Nah, dan di sini saya tambahkan lagi teks berat bersihnya berapa. Saya klik text tool, pilih berat bersih, saya pilih menjadi 300 gram. Nah, kemudian saya perkecil. Untuk tulisannya masih menggunakan Montserrat Alternates, boldkan, dan untuk warnanya masih menggunakan warna ini. Dan kemudian di sini saya akan menambahkan sebuah teks yang bertuliskan lokasi di mana produk ini dijual. Di sini ada sedikit perubahan karena di bagian komposisinya ini seharusnya ini dimirrorkan seperti ini, karena nantinya yang tampak depan akan berada di sini. Jadi tulisan ini harus dimirrorkan, begitu juga yang ini. Nah, seperti ini. Terus sedikit. Dan kemudian di sini saya akan menambahkan sebuah tagline, yang mana tagline tersebut akan menjadi daya tarik bagi konsumen yang akan membelinya. Saya berikan di sini di layer miring, dan untuk logonya saya kecilkan dulu. Saya kecilkan sedikit. Nah, kemudian saya tambahkan teks. Saya tambahkan teks di sini ya. Saya ubah dulu fontnya. Saya ubah menjadi cream cake saja. Ubah menjadi cream cake. Untuk warnanya saya menggunakan warna yang coklat. Kemudian saya mirrorkan dan saya letakkan di sini.
Nah, kurang lebih seperti ini, dan kemudian saya tambahkan rectangle. Saya buat di sini. Dan untuk rectangle-nya, untuk warna rectangle-nya, warna outline-nya, saya pilih warnanya yang coklat. Nah, kemudian saya oke-kan. Kemudian saya tumpulkan sudutnya. Seperti ini. Kemudian saya kecilkan sedikit. Nah, apabila sudah pas, barulah saya grupkan dengan tagline yang sudah saya buat tadi. Nah, seperti ini. Jadi, ini adalah kotak kemasan yang telah saya buat. Ini logonya. Kemudian ini varian rasa yang disediakan. Kemudian di sini ada alamat dan serta tokonya. Kemudian di bagian sini ada komposisi. Kemudian di sini ada logo halal. Kemudian di sini ada baik digunakan sebelum, dan di sini ada berat bersihnya 300 gram. Di sini ada logo 100% Cinta Indonesia. Nah, jadi ini adalah kotak kemasan yang saya buat untuk produk kebab PG. Jadi ini adalah desain yang sudah saya buat, masih berbentuk datar. Untuk mengetahui bagaimana bentuknya, di sini saya ada membuat gambar isometrik dari gambar yang datar ini. Saya buat di Corel Draw. Ini adalah bentuknya. Bentuk hasil bagaimana kotak itu nantinya dibentuk. Ini kan masih bentuk datar, masih tidak kelihatan bentuknya bagaimana. Nah, ini adalah sudah berbentuk kotak. Yang mana ini sisi samping kiri, samping kanan, depan, ini depan. Terus ini ada sisi miringnya yang berada di sini. Ini ada sisi atasnya. Nah, jadi seperti ini apabila kotaknya sudah dirangkai sedemikian rupa. Kemudian di sini ada logo kebab. Dan di sini ada posternya. Nah, posternya masih belum saya edit. Di sini saya tambahkan sedikit. Nah, seperti ini. Jadi beli dua kotak, diskon 50% harganya. Jadi ini adalah poster dari kebab PG, yang mana kotak kemasan berbentuk seperti ini. Dan apabila dirangkai, maka bentuknya seperti ini. Ini adalah logonya, dan ini adalah posternya. Nah, mungkin cukup sekian dari video pembuatan kotak kemasan dari produk kebab PG. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat diterima. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat salah penyampaian atau kata-kata yang tidak dimengerti. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.